Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa dipertemukan kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Dimudahkan langkah kaki kita untuk bisa belajar talabul ilmi, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang nantinya bisa menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Dan kita memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala, lahul hamdu wa syukru kulluh, yang mana sampai detik ini kita masih dijaga di atas Islam, di atas iman, dan diberikan keistiqamahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena nikmat dan karunia Allah kepada kita, niscaya kita akan merugi di dunia maupun di akhirat. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala di kesempatan malam yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Khudh aqidatak minal kitabi was sunnati sahihah. Ambillah akidah anda dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, yang mana buku ini merupakan buah karya ilmiah oleh salah seorang alim ulama yang merupakan salah satu pengajar di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Di pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab yang pertama tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah kita sampaikan pertanyaan yang pertama tentang mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menjadikan kita ada di dunia ini yang sebelumnya tidak ada. Maka dijawab oleh beliau bahwasannya tujuan mengapa Allah menciptakan kita ada di dunia
itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengisahkannya di setiap ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepadanya. Dan dibawakan pula satu ayat Al-Quranul Karim dan satu hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang melandasi hal di atas. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidak pula manusia, kecuali supaya mereka, agar mereka menyembahku, kata Allah. Demikian pula hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya yang harus ditunaikan oleh para hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dan inilah yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya di bulan yang lalu. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau membawakan pertanyaan yang kedua. Jazakumullah. Yang mana pertanyaan yang kedua ini akan menjelaskan kepada kita apa sih ibadah itu? Apa hakikat ibadah yang merupakan satu istilah khusus yang ada dalam agama kita? Ibadah. Apa sih maknanya ibadah? Ibadah. Apa hakikatnya ibadah? Dan di sini beliau mengatakan, ma hiyal ibadatu? Apa itu pengertian ibadah? Ketika kita mengetahui bahwasanya tujuan kita hidup di dunia, tujuan kita diciptakan Allah ada di dunia adalah untuk beribadah kepadanya, maka pertanyaannya, apa itu ibadah? Maka dijawab oleh beliau, al-ibadatu, ibadah itu ismun jami'un, sebuah nama jami'un yang mencakup lima yuhibbuhullahu, terhadap perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi ibadah ya, itu merupakan satu kata, satu istilah yang mana kata ini dipakai untuk menunjukkan berbagai macam perkara yang dicintai oleh Allah. Nah, perkara ini apa saja? Kata beliau, minal aqwali, dari ucapan-ucapan, wal af'ali, dan juga dari perbuatan-perbuatan. Ucapan ini mencakup dua hal. Ucapan hati yang dikenal dengan qaulul lisan, qaulul bil qalbi, ucapan hati, dan juga ucapan lisan. Kalau ucapan hati ini merupakan ucapan yang tidak nampak, batiniyah. Sedangkan ucapan lisan, maka itu merupakan ucapan yang zahiriyah, ucapan yang nampak. Demikian pula amalan, wal af'ali, dan amalan atau perbuatan-perbuatan. Apakah itu perbuatan yang sifatnya batiniyah, yang tidak nampak, artinya perbuatan hati, ataukah perbuatan yang nampak, zahiriyah, yang bisa dilihat, disaksikan, dan seterusnya. Contoh, ucapan la ilaha illallah
yang diucapkan melalui lisan kita. Kita katakan ucapan ini dicintai oleh Allah atau tidak? La ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dicintai oleh Allah tidak? Baik, kalau kita katakan dicintai, apa landasannya? Kan begitu. Perbuatan salat, ya, salat 5 waktu yang kita lakukan, apakah ini perbuatan yang dicintai oleh Allah atau tidak? Jika iya, maka kita harus mengetahui landasannya apa. Nah, kita tidak akan mungkin mengetahui ini ucapan, ini perbuatan dicintai oleh Allah atau tidak kecuali kita mengembalikannya kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, kita katakan ini adalah ucapan yang Allah cintai, berarti ibadah. Apa landasannya? Banyak ayat Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal orang-orang kufar musyrikin pada waktu itu, ya, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila diucapkan kepada mereka, diajak kepada mereka untuk mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan yastakbirun, yaitu mereka sombong, tidak mau mengucapkannya. Bahkan mereka balik mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini meminta kepada kita, nyuruh kita untuk menjadikan sesembahan kita menjadi satu sembahan saja? Sungguh ini perkara yang nyeleneh, kata mereka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengucapkan la ilaha illallah, mendakwakan mereka la ilaha illallah, berarti ini menunjukkan la ilaha illallah ini adalah ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya, kita katakan ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Dan salat itu adalah ibadah dengan pengertian ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'al. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara, baik ucapan ataukah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Apa landasannya? Banyak ayat Al-Quranul Karim. Wa aqimus salata wa atuz zakata, di antaranya warka'ul ma'ar raki'in, tegakkanlah oleh kalian salat dan tunaikan oleh kalian zakat. Warka'ul ma'ar raki'in di ayat yang lain, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kata para ulama, yakni tegakkan salat, ya, bersama orang-orang yang beriman lainnya. Nah, ayat di atas menunjukkan perintah Allah kepada kita untuk menegakkan salat, sehingga salat ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan, semua ucapan, semua perbuatan yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Dari mana kita mengetahui perbuatan ucapan ini dicintai oleh Allah? Dengan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah ibadah. Pertanyaan, bagaimana dengan maksiat yang Allah larang?
Apakah maksiat itu termasuk ibadah? Maka jawabnya tidak. Ya, maka jawabnya apa? Tidak. Kenapa? Karena kemaksiatan itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah, dan tidak mungkin Allah melarang satu perbuatan di waktu yang sama Allah mencintainya. Tidak. Setiap perkara, setiap ucapan ataukah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka ini menunjukkan bahwasannya Allah tidak menyukai dan mencintainya perbuatan tersebut. Sehingga siapapun yang mengerjakan maksiat, melakukan maksiat, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Karena Allah tidak suka, makanya Allah larang. Allah tidak suka minum minuman keras, Allah larang. Allah tidak suka bangkai, ya, babi dan lain sebagainya, maka Allah larang. Jika ada di antara hambanya yang melakukan makan atau minum minuman keras, maka daging babi atau makanan yang Allah haramkan, maka dia berdosa karena Allah murka, Allah tidak suka. Namun perlu kita ketahui, ketika seorang hamba dia meninggalkan perbuatan, ucapan yang Allah larang, maka disinilah letaknya dia mendapatkan cintanya Allah. Artinya begini, ketika Allah melarang sesuatu, berarti Allah menghendaki supaya hambanya tidak mendekati dan melakukannya. Jika dia melakukannya, berarti imbasnya kepada murkanya Allah. Allah tidak suka. Kebalikannya, ketika dia meninggalkan, maka inilah yang Allah cintai, yang Allah sukai. Sebagaimana halnya tadi, perbuatan yang Allah cintai dan ucapan yang Allah sukai, jika dilakukan oleh hamba, dia akan mendapatkan cintanya Allah. Dan itulah ibadah. Jika dia meninggalkannya, apa yang terjadi? Kebalikannya, dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya pengertian ibadah yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian beliau mencontohkan di sini kad-du'a, seperti doa. Ya. Doa dari satu sisi dia termasuk perbuatan, di sisi yang lain dia termasuk ucapan, kan meminta kepada Allah. Perbuatannya ya mengangkat kedua tangannya, maka doa ini termasuk ibadah. Loh, kenapa? Karena doa ini adalah perbuatan dan ucapan yang Allah cintai. Apa landasannya? Banyak ayat-ayat Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Apabila ada hambaku bertanya tentangku, maka katakan aku ini dekat. Aku mengabulkan setiap doa yang diminta oleh hambaku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya doa perbuatan yang Allah cintai. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan kepunyaan Allah lah asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka mintalah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama itu. Nah, ini landasannya. Wassalati, dan contoh yang lain adalah salat. Salat pun juga terkumpul perbuatan dan ucapan yang semuanya disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecuali agar mereka beribadah hanya kepadanya dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus, agama yang hanif. Wadzabhi, dan juga kurban, yaitu berkorban. Perbuatannya Allah cintai, ada perbuatannya dan juga ada ucapannya. Ketika seorang ingin menyembelih binatang korbannya, maka disunnahkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk bismillahi wallahu akbar. Dan Allah katakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, korbanku, hidup dan matiku aku persembahkan hanya kepada Rabbul Alamin, Allah, Rabb semesta alam. Nah, jadi contoh-contoh ini ya, seperti doa, salat, berkorban, ini dibawakan oleh beliau yang menjadi salah satu sampel dari semua ibadah yang ada dalam agama kita. Yang notabene doa, salat dan berkorban ini merupakan ada perbuatan dan ada ucapan. Apakah di sana ada perbuatan hati saja? Ada. Apa contohnya? Tawakal. Perbuatan apa ini, Pak? Ibu, tawakal. Dadi wongku sing tawakal ngono lah. Insyaallah uga Rasulullah. Kan begitu biasa nih. Nah, tawakal ini kalau kita amati, ini perbuatan hati atau anggota badan? Napa Bapak? Hati. Ya. Loh Ustaz, anggota badan gimana Ustaz? Itu kan termasuk ikhtiar, usaha. Tapi tawakal itu sendiri itu adalah amalan hati. Ya. Amalan hati. Nah, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Wa tawakkal 'ala Allah in kuntum mu'minin. Dan ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah. Dan ini menunjukkan ketika Allah memerintahkan satu perbuatan, berarti itu adalah ibadah karena Allah mencintainya. Kemudian dibawakan pula di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb pencipta semesta alam. Salat, kurban, ya kan, dan juga semua yang dilakukan oleh seorang hamba di setiap hembusan nafasnya, baik ketika masih hidup sampai dia meninggal, ya, maka ini merupakan satu hal yang harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini nusuki itu adalah dzabhi lil hayawanati. Nusuki, nusuk ya, itu maksudnya adalah kurbanku, itu adalah penyembelihan ya terhadap binatang
kurban. Penyembelihan terhadap binatang kurban, maka itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya beliau membawakan sebuah hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu, ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, yang lebih aku cintai, ya, dari perkara yang aku wajibkan kepadanya. Kata para ulama, maksud hadis ini, dan ini merupakan penggalan dari satu hadis yang panjang, yang mana Allah berbicara tentang walinya ketika wali itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, dan selalu berjalan di atas aturan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan senantiasa menolong dan juga memberikan taufik kepadanya. Pada penggalan hadis ini, kata para ulama, maksudnya adalah tidak ada satu perkara yang dijadikan sebagai satu wasilah di dalam mendekatkan diri kepada Allah kecuali ibadah yang Allah wajibkan, ibadah yang Allah perintahkan. Dan setiap ibadah yang Allah perintahkan itu yang paling Allah cintai. Apakah Allah memerintahkan melalui Al-Quranul Karim ataukah melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam? Jadi semua perkara yang Allah wajibkan ini merupakan perkara yang dicintai olehnya, dan ini merupakan satu wasilah yang mana seorang hamba mendekatkan diri kepadanya Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nantinya akan mendapatkan pertolongan Allah dan taufik darinya. Dari pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan makna ibadah, maka dalam hal ini kita bisa mengatakan segala perkara yang diperintahkan atau yang dianjurkan dalam agama kita melalui Al-Quran atau sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu adalah ibadah. Kita senyum, ya, kepada saudara kita, ibadah tidak? Ibadah. Karena Nabi mengatakan tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan muka saudaramu itu adalah sedekah. Maknanya apa? Senyum itu adalah perbuatan yang Allah cintai, karena Allah membalasnya dengan menilainya sebagai sedekah. Berarti ini adalah ibadah. Ibadah. Kita, ya, sebagai seorang suami bekerja untuk menafkahi siapa? Istri dan anak kita. Maka pekerjaan yang kita lakukan ini, ya, di dalam mencari nafkah ini ibadah tidak? Kita katakan ibadah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya bagi kaum wanita. Yang namanya pemimpin itu bertanggung jawab terhadap urusan nafkah istri dan anak-anaknya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, maka dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari yang ia pimpin. Kita berzikir, ibadah, baca Quran, ibadah, salat sunnah, ibadah, ya.
ibadah itu sebenarnya itu amat sangat banyak ketika kita mempelajarinya. Bahkan bisa jadi tidak setiap semua ibadah yang atau yang ada dalam agama Islam itu kita sanggup dan istiqamah melakukannya. Makanya ya, kata para ulama, masing-masing orang itu dia berbeda di dalam meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia itu kalau puasa Masya Allah kuat, tapi kalau salat malamnya sering bablas. Sebaliknya ada orang yang salat malamnya Masya Allah kuat sekali, namun kalau urusan puasa gak kuat dia. Nah, kata para ulama, orang yang seperti ini hendaknya dia menjaga satu amal yang ia punya potensi untuk istiqamah di atasnya. Kalau memang dia itu kuat untuk puasa dan sanggup dan bisa istiqamah, hendaknya ini dijaga, sehingga bisa menambal ibadah-ibadah yang lain yang tidak bisa ia lakukan. Jika dia termasuk orang yang Masya Allah dimudahkan oleh Allah dan kuat untuk salat malamnya, hendaknya dijaga supaya ini bisa mengangkat derajat dia di sisi Allah ketika dia tidak sanggup untuk beramal ibadah yang lain seperti puasa sunnah. Ya, ada orang yang Masya Allah dia itu gemar sedekah, suka sedekah, namun gak kuat puasa, gak kuat salat malam. Maka jaga ini amalan ini. Ini kata para ulama, karena masing-masing orang dia memiliki spesialisasi tersendiri di dalam beribadah kepada Allah. Maka hendaknya dia meningkatkan dan menjaga ibadah tersebut sampai akhir hayatnya. Kemudian di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang begitu banyak ini, ya, maka kita diberikan kaidah oleh Nabi. Apa itu kaidahnya? Wa idza amartukum bihi aw bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian terhadap satu urusan, satu perkara, satu amal ibadah, maka kerjakan semampu kalian, artinya semaksimal yang kalian bisa. Sebisanya kalian itu sampai mana? Lakukan. Jika memang tidak sanggup, maka disitulah letak kemaksimalan kita di dalam menegakkan ibadah tersebut. Jika itu anjuran dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam atau perintahnya. Jika itu maksiat, maka kata Nabi, wa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Jika aku larang kalian dari satu perkara, maka jauhilah. Artinya wajib hukumnya untuk menjauhinya. Ya. Jika perintahnya mengatakan menjauhinya, berarti kita dilarang melakukannya. Menjauhinya aja, ya, itu merupakan perkara yang harus kita lakukan, apalagi mendekatinya, justru ini perkara yang tidak boleh kita lakukan. Jadi ini, ya, kaidah di dalam kita menjalankan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu adalah perintah, ya, dan itu hukumnya wajib kita lakukan, maka harga mati harus kita lakukan bagaimanapun kondisi kita. Namun jika itu adalah anjuran dari Nabi yang tidak termasuk hukum wajib, maka di sini kita diperintah oleh Nabi atau dianjurkan oleh Nabi untuk berusaha pada titik maksimal kita. Sampai mana? Jika itu larangan maksiat, ya, maka di sini tidak ada toleransi, maka kita harus meninggalkannya sama sekali, menjauhinya, tidak boleh mendekatinya. Ulama, ya, di zaman dahulu
Di kalangan para sahabat khususnya, mereka memiliki satu kaidah di dalam menjaga sebuah keselamatan dalam beribadah. Kata mereka, al-iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Mencukupkan diri dengan amalan-amalan sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah, itu jauh lebih baik daripada bekerja keras, berusaha sampai habis-habisan dalam perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mencukupkan diri dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi itu amat sangat jauh lebih baik daripada kita membuat-buat satu amal ibadah yang tidak tuntunannya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu amat sangatlah banyak dan tidak mungkin bagi kita bisa melakukan semua ibadah. Ya, apakah ada di antara kita ya sampai detik ini dia puasanya istiqamah, puasa sunnah, salat malamnya bangun jam 2 terus, sedekahnya setiap hari pun juga ada? Maka kita katakan belum ada. Kita pun tidak sanggup. Ya, tidak sanggup. Saking apa? Banyaknya berbagai macam ibadah. Makanya kata para ulama, ya, kebenaran itu hanya ada satu. Namun kebaikan, jalan-jalan kebaikan itu berbilang, banyak sekali. Kebenaran yaitu Islam itu hanya ada satu, ya, tidak ada yang lainnya. Kebenaran hanya ada agama Islam. Nah, kemudian dalam Islam ini banyak ibadah-ibadah, jalan kebaikan-kebaikan yang semuanya bisa melakukannya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan turukul khair, yaitu jalan-jalan kebaikan. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Baik. Ini sampai kapan ini kita? Sampai Isya atau habis Isya lanjut atau sudah atau bagaimana? Pripun? Sampai selesai. Selesainya waduh sampai subuh ini, Pak. Diteruskan nggih. Terus untuk salat Isya'nya? Oh, diakhirkan. Nggih, siap. Biasanya azan dulu atau nanti azannya? Ketika masuk waktu. Oh gitu. Baik, saya lanjutkan nggih. Kemudian pertanyaan yang ketiga kata beliau, kaifa na'budullah? Baik, kalau kita sudah mengetahui dan memahami apa itu ibadah dan hakikat ibadah, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana caranya? Kata beliau, kama amarana Allahu wa rasuluh. Kita beribadah kepada Allah ini ya seperti yang diperintahkan olehnya dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kita katakan agama Islam ini adalah agamanya Allah. Agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah. Dan orang yang paling tahu tentang Islam dengan akidah yang ada di dalamnya, ibadah yang ada di dalamnya, muamalah yang ada di dalamnya, yang paling mengetahui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga dari sini kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dalam Al-Quran dan juga perintah Rasulnya di dalam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, salat. Ya. Allah katakan wa aqimus salata, dan dirikan oleh kalian salat. Berarti ini adalah wajib karena Allah merintahkan kita ibadah salat. Bagaimana cara kita salat? Apakah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim? Tidak. Akan tapi dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Makanya di sini ya, di dalam kita menegakkan ibadah salat harus merujuk kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang paling faham betul tentang Islam. Dan disitulah Nabi menjelaskan sebagai bentuk penafsiran dari perintah salat dalam Al-Qur'anul Karim, dimulai dari takbiratul ihram ya, diakhiri dengan salam. Kama amarana Allahu wa rasuluh. Kita beribadah ini ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan juga diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Kata para ulama, ketaatan kepada Allah bersifat mutlak, ketaatan kepada Rasulnya pun bersifat mutlak. Artinya harga mati yang tidak bisa ditawar menawar. Kemudian Allah menutup ayatnya, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Nah, wajhul istishhad ya, poin yang kita garis bawahi dalam hal ini adalah di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus berdiri di atas ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan secara mutlak, artinya jika itu perintah maka kita lakukan, jika itu larangan maka kita tinggalkan, baik itu datang dari Al-Quran ataukah datang dari hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang itu taat kepada Allah sampai dia menegakkan ketaatan kepada Rasulnya, dan tidak mungkin seorang itu dikatakan taat kepada Rasulnya sampai dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer seorang dikatakan taat kepada Allah adalah ketika dia mentaati Rasulnya, dan barometer seorang dikatakan taat kepada Rasulnya tatkala dia mengikuti dan mengamalkan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang melakukan atau yang berbuat satu amal, apakah amalan hati, amalan perbuatan, atau amalan-amalan yang lainnya. Dan di sini Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan kata amalan, bukan al-amala. Kalau bahasa Arab itu datang dalam bentuk nakirah, amalan ya, tanwin di situ nakirah. Kata para ulama,
ini menunjukkan makna yang mutlak. Amal apapun itu, siapapun yang berbuat satu amal apapun yang notabene laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dari kami, berarti amal yang dibuat-buat oleh orang tadi itu di atas namakan apa? Agama. Kalau amalan dunia, maka ini bukan masuk ranah hadis tersebut. Dengan catatan ada kata laisa alaihi amruna, tidak ada tuntunannya dari kami. Berarti maksud amalan di situ yang dibuat-buat itu amalan yang di atas namakan sebagai ibadah, ya, atau ajaran Islam, padahal bukan. Fahuwa raddun, maka amalan itu apa? Tertolak, ditolak. Kenapa? Karena tidak mencocoki apa yang sudah dituntunkan, dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena sebuah amal perbuatan apapun itu akan menjadi sah diterima oleh Allah apabila dibangun di atas dua syarat. Dan kedua syarat ini itu yang Allah isyaratkan dalam surat Tabarak. Surat apa? Tabarak, Al-Mulk, di ayat yang pertama. Siapa yang hafal? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan semua yang ada, hidup dan mati, dengan berbagai macam lika-likunya. Itu semuanya dalam rangka untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak, bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Apa kata para ulama ahli tafsir? Ahsanu amala, yang paling baik amalnya itu maknanya adalah apabila amal itu dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan dibangun di atas kesesuaian terhadap sunnah nabinya. Dan hakikatnya ini adalah perwujudan dari dua kalimat syahadat. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah. Ya, ini goalnya adalah setiap ibadah kita persembahkan hanya kepada Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Goalnya apa? Di dalam kita beribadah harus mengikuti Rasulullah, karena kita mengikrarkan Muhammad itu adalah utusan Allah. Sehingga di dalam kita beribadah dengan ikhlas itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu goalnya. Makanya kata para ulama, amal itu akan diterima oleh Allah jika dibangun di atas keikhlasan kepadanya dan dibangun sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna dari ayat ahsanu amalah tadi, sebaik-baik amalnya. Bahkan kata para ulama dahulu, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amal-amal yang begitu besar, ya, jihad,
Namun gara-gara niatnya bukan karena Allah, amalan itu apa? Sia-sia. Di zaman Nabi pernah ada seorang sahabat, ya, dia ikut perang nih, dan masya Allah dalam kondisi seperti itu dia bisa menghancurkan pasukan dari kalangan orang-orang kufar sampai dia mati. Namun di akhir peperangan itu, ya, ketika Nabi ditanya tentang orang tersebut apakah berada di surga atau neraka, Nabi mengatakan dia di neraka. Para sahabat yang lainnya bertanya-tanya, kenapa? Ya, ternyata orang tadi, ya, niatnya di dalam berperang bukan karena Allah. Jihad pahalanya besar, yang mati masuk surga. Namun tidak ada nilai dan harganya tatkala niatnya apa? Berubah. Wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Dan berapa banyak amal-amal yang kecil, namun karena niatan yang ada dalam dirinya itu betul-betul murni karena Allah, maka pahalanya pun agung dan besar. Di antara contohnya kata para ulama, ya, salah satu kisah dari keturunan Bani Israel, yang mana dahulu ada seorang wanita yang tidak baik. Ya, di satu hari dia mendapati seekor anjing kehausan di gurun pasir. Kemudian dia mendapati satu sumur yang di situ terdapat air. Maka dia mengambil dengan turun ke sumur itu, mengambilkan air dan diminum oleh seekor anjing tadi. Maka yang terjadi, Allah mengampuni dosa dan kesalahannya, Allah masukkan ke dalam surganya. Amalan yang kecil, ngasih minum seekor anjing. Anjing bukan manusia, ya, tapi karena niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan amalan itu apa? Besar di sisinya Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya apa? Niat yang benar, niat yang tulus dan ikhlas. Demikian pula poin yang kedua atau syarat yang kedua tadi, sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Walaupun niat ia melakukannya ikhlas kepada Allah, ya, lillah wa fillah, namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amalan pun tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak apa? Mencocoki jalan yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah taala di kesempatan mendatang kita akan bahas tentang apakah di dalam kita beribadah kepada Allah itu harus dibarengi dengan rasa takut dan berharap, ya, ataukah rasa takut saja atau berharap saja. Maka akan dijelaskan oleh beliau di sini, sebagaimana halnya beliau akan menyampaikan apa sih hakikat ihsan itu di dalam beribadah kepada Allah. Karena kita tahu tingkatan dalam Islam ada 3. Islam pertama, yang kedua iman, dan yang ketiga apa? Ihsan. Dan ini insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kita buka pertanyaan atau langsung Bapak Ibu? Ada yang tanya? 1 atau 2 mungkin? Iya, betul. Karena seorang ketika
dia mendapati dirinya tergoda oleh nafsunya, tapi imannya kuat sehingga dia tidak berbuat maksiat. Di sini kita katakan dia beribadah kepada Allah. Dengan apa? Meninggalkan perbuatan maksiat tadi, karena ini dimurkai oleh Allah. Loh, dari sisi mana? Kan bukan ucapan, bukan perbuatan. Kita katakan perbuatan hati karena niat. Karena apa nih? Niat. Dan kita sepakat niat ada dalam hati. Dan ini yang disebut para ulama amalan hati. Ya, gitu. Ada lagi? Cukup nggih? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita belajar ilmu agama dan di dalam kita meningkatkan ibadah kepadanya Subhanahu wa taala. Dan akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.